Para sahabat, di mana-mana ada jebakan kebenaran normatif. Kalau dalam agama semua kembali pada norma, itu hal yang biasa, itu dijawab dengan keyakinan dengan iman ya. Kalau agama kan menyikapinya dengan iman. Jadi tidak ada negosiasi. Tapi ini kalau dibawa ke dalam ranah ilmu pengetahuan maupun juga dibawa dalam ranah pemerintahan, maka kebenaran normatif ini menjadi absurd, menjadi kacau dan kehilangan banyak hal. Kehilangan nilai, kehilangan kebenaran nalar, dan seterusnya. Di dalam ilmu pengetahuan itu ada aliran positivisme yang meneguhkan kebenaran normatif. Jadi semua kebenaran yang diakui itu lalu menjadi norma. Orang tulis-menulis, orang melakukan penelitian, menulis jurnal dan sebagainya, maka yang nomor satu itu normanya dulu. Misalnya kalau menulis harus mencantumkan daftar pustaka gini agar disebut ilmiah. Kalau nggak ada daftar pustaka ya nggak bisa disebut ilmiah. Dulu ada karya Profesor Muhammad Yunus yang Bank untuk Kaum Miskin, itu saya bawa, saya baca. Kemudian ada teman mengatakan buku ini tidak ilmiah karena tidak ada daftar pustakanya. Saya ketawa gitu ya. Saya hanya mengatakan bahwa buku ini boleh Anda anggap sebagai tidak ilmiah, tapi ini berguna untuk banyak orang di penjuru dunia. Diterjemahkan ke dalam 7 bahasa gitu ya. Jadi manfaat itu nomor sekian, yang penting norma. Orang tulis menulis itu akan banyak berbicara tentang tata laksana. Ya, soal format, soal susunan, bagaimana ketentuan tata letak, terus kemudian judul, subjudul, cara mengutip, kemudian juga menulis daftar pustaka dan sebagainya. Pokoknya hal-hal yang sifatnya administratif itu lalu menjadi normatif. Jadi kalau misalnya orang tidak memenuhi ketentuan normatif itu lalu udah dibuang aja, dicoret aja. Orang kecenderungannya lalu mengabaikan esensi. Saya sering mengatakan di kampus bahwa kita melakukan kerja-kerja ilmiah gitu ya, menulis karya keilmuan itu mengandung 2 hal. Yang pertama adalah epistemologi dan yang kedua adalah tata laksana. Epistemologi itu persoalan kebenaran nalar. Dan kebenaran nalar ini sebaik mungkin bersifat amaliyah untuk kebaikan nilai. Jadi esensi yang dikejar kita harus bersifat kritis, tetapi juga harus menunjukkan fakta, menunjukkan cerita yang memadai, dan esensi itu bisa dibangun dengan cara yang lebih kontekstual. Jadi tidak begitu positivis ya. Positivis itu misalnya begini ya, orang harus deduktif, semua harus tunduk pada teori-teori, dan kemudian ya akhirnya data itu, fakta itu diperkosa untuk melayani teori. Padahal kan dari data itu bisa kita abstraksikan menjadi sebuah teori baru. Kalau ada orang berpendapat membangun teori lalu disalahkan, Anda itu siapa? Anda itu nggak layak untuk membuat teori. Anda itu cukup menjadi pengguna teori. Anda harus mengutip, harus begitu, harus begini ya. Jadi artinya ini orang nggak boleh berpendapat secara bebas. Nah ini artinya apa? Ilmu pengetahuan itu tidak untuk pembebasan. Nah ini dampak dari positivisme itu begitu. Jadi epistemologi itu sekali lagi soal ini ya, esensi ya. Esensinya argumennya itu menjadi penting. Data itu milik para penulis, para peneliti, tetapi kalau argumen itu milik bersama. Bisa siapapun ya, bisa milik pembimbing, bisa milik para pembaca yang lain. Jadi argumen itu yang saya kira menjadi inti dari esensi pengetahuan, yang bisa menembus batas ruang dan waktu. Nah sebaliknya juga ada orang yang
sibuk mengkritik metode. Ini metodenya apa? Saya sudah bolak-balik itu ya. Jadi saya katakan metode itu sudah lewat. Ya. Jadi artinya artinya begini, orang bertanya, kenapa Anda memilih 5 lokasi ini? Kenapa tidak memilih yang lain? Ini kan pertanyaan konyol nih. Jadi biasanya orang yang bertanya metode tapi mengabaikan esensi itu nanti masuk ke kebenaran normatif itu, jebakan kebenaran normatif. Nah yang kemudian yang kedua tata laksana. Tata laksana itu soal susunan, soal format, berapa jumlah halaman, berapa jumlah kata, bagaimana subjudulnya. Biasanya harus dibuat ini, kalau orang membuat subjudul secara bebas gitu ya, lalu direview, nggak boleh. Ini harus pendahuluan, harus tulis metode, kerangka teori, tinjauan pustaka, diskusi, dan pembahasan, kesimpulan. Jadi harus begitu. Itu kalau tulis menulis itu namanya itu tata laksana yang kemudian dijadikan sebagai norma, dan karena norma lalu kebenaran normatif. Jadi kalau misalnya orang tidak mengikuti itu salah, dibuang. Gitu ya. Jadi orang lalu kehilangan esensi, itu di mana-mana begitu. Jadi ilmu pengetahuan ini, apalagi di ilmu sosial, itu mengalami kemacetan. Karena kita sibuk itu, ya, sibuk mematuhi pada jebakan kebenaran normatif. Jadi esensinya nggak dikejar. Kalau orang itu berdiskusi soal karya, ya nanti yang diomongkan adalah tata laksana, bukan pada soal epistemologi atau substansi dari karya itu gitu. Paling banter orang yang sibuk bicara soal metode. Kalau saya diskusi pernah melakukan review atau menguji karya itu, saya nggak pernah tanya tentang metode, apalagi tata laksana. Bahkan saya pertanyaannya sepele kadang. Saudara, ini karya ini sudah ditulis cukup lama. Sampai hari ini ada nggak bagian atau kalimat atau argumen yang sudah Anda tulis di dalam karya ini Anda tertawakan? Jadi kayak saya kayaknya nggak ada hubungannya ya. Tapi maksud saya ya, menertawakan itu kan proses falsifikasi, proses refleksi. Jadi artinya orang sudah bisa melihat atau menemukan sebenarnya kesalahan esensialnya ada di mana gitu. Nah, kebenaran normatif tentu akan sangat kental, sangat kuat di dalam dunia pemerintahan. Wah, ini luar biasa ini. Jadi apa-apa serba aturan tetapi kehilangan nilai. Ada banyak pejabat yang mengatakan bahwa kita harus bekerja atas dasar aturan. Nah ini ya. Jadi bukan bekerja atas dasar kehendak rakyat untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian norma itu digunakan sebagai koridor di dalam menjalankan mandat rakyat itu tadi. Pokoknya semuanya serba aturan. Ya. Jadi ini sering terjadi. Sementara ada banyak kritik juga bahwa birokrasi yang bekerja dasar aturan itu akan berjalan lambat seperti siput. Itu sudah kuno itu pendapat seperti itu. Tapi ya tetap saja itu yang namanya ekspresi negara peraturan, bukan negara hukum. Jadi kita ini gagal untuk memahami dan mempraktikkan negara hukum. Jadi hukum sebagai norma itu ya ini sesuatu yang kemudian dianggap sebagai segala-galanya. Ada kalimat supremasi hukum, ada hukum sebagai panglima, kehilangan esensi. Padahal hukum itu, negara hukum itu tujuannya ya untuk membuat negara yang jaya dan kesempurnaan warga negara. Jadi bukan hukum untuk melayani hukum itu sendiri. Jadi artinya kalau orang-orang para pejabat itu berbicara bekerja atas dasar hukum, ya itu hanya orang melayani hukum. Bukan hukum melayani kepentingan rakyat, kepentingan manusia. Esensinya akan hilang ya. Kalau negara peraturan ya pokoknya semuanya serba peraturan. Kalau di Indonesia ada kalimat harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, wah udah. Jadi kita mandek kita. Jadi artinya apa? Orang yang menggunakan atau terjebak dalam kebenaran normatif
itu akan selalu terjebak juga dalam konservatisme. Jadi konservatif. Artinya ini hanya menjaga, istilahnya maintaining order gitu ya, menjaga keteraturan itu, tetapi tidak ada pencerahan, tidak ada pembebasan. Jadi aturan di sini itu justru digunakan untuk melarang, untuk mengatakan do and don't gitu ya, bukan sebagai jalan atau koridor untuk pembebasan manusia, pembebasan rakyat juga. Kalau di kampus juga bukan untuk pembebasan ini ya, fungsi ilmu. Jadi ilmu akhirnya hanya ya paling banter hanya pedagogi ya, tujuan pencapaian ya. Tetapi untuk tujuan yang lebih pencerahan, untuk tujuan yang pembebasan atau teleologis itu menjadi sangat kurang gitu ya. Nah ini ada di mana-mana. Sekali lagi saya kan selalu membuat urutan ya. Pokoknya norma itu yang paling bawah. Nanti dia akan menciptakan koridor. Tetapi yang paling penting nomor satu nilai, nomor dua kebaikan nilai, yang kedua adalah kebenaran nalar. Jadi nilai ini harus diurai dengan lebih baik, dengan nalar, agar amalnya ilmiah gitu ya. Kemudian juga norma itu ya untuk kebaikan, moral ya, moral dulu. Ini kebaikan diri. Ya. Kalaupun moral mau diabaikan juga boleh, nggak apa-apa ini ya. Ini kan untuk dirinya sendiri ya, nggak usah untuk digunakan sebagai instrumen untuk mengadili orang lain atau untuk kebaikan orang lain gitu. Itu biarkan melekat pada setiap orang dan diharapkan punya dampak yang baik pada kebaikan orang banyak. Nah baru kemudian norma itu nomor sekian, nomor 4 ya. Jadi sama juga kalau kita melakukan penelitian ya, intinya kita kembali pada ini apa toh yang mau kita hadirkan. Syukur ini nilai yang kita kejar. Misalnya kita tentang ngomong ekonomi rakyat, nanti sumbangan kita apa sih ya, pencerahan apa sih yang kita berikan, pembebasan apa yang kita berikan. Dan ini kalau ada begitu banyak lalu menjadi diskurs, menjadi deliberasi, menjadi diskusi di mana-mana, pasti akan punya sumbangan untuk pencerahan dan pembebasan. Tetapi kalau orang itu hanya berbicara tentang kebenaran nalar, apalagi nalarnya itu dipotong-potong, Anda nggak akan sampai pada pencerahan dan pembebasan. Nah, lebih parah lagi kalau itu kebenaran normatif. Jadi artinya karya-karya penelitian itu hanya administratif aja, tidak punya makna. Istilah senior saya Muhammad Barori ini orang jejak ya, nggak jejak ini karya ini. Pokoknya yang penting hanya untuk syarat administratif, dan lebih penting lagi di situ hanya untuk melayani diri sendiri, untuk mengejar jabatan fungsional gitu ya. Sama juga nanti para pejabat yang selalu terjebak pada kebenaran normatif itu ya hanya mengabdi pada hukum, pada aturan, bukan pada hukum. Aturan saja, dan itu tidak akan punya dampak besar terhadap baik itu kedaulatan rakyat, kejayaan negara maupun kesempurnaan warga negara.